Kami lagi belanja ekskursum di Museum Aditya Warman. Aditya Warman. Berapa? Dua. Beli? Dua. Berapa coba? 7.000 saja. Oke. Hai guys, sekarang kita lagi di Museum Aditya Warman. Ikutin keseruan kita ya. Let's go. Oke teman-teman, saat ini kita berada di monumen pesawat tempur Harvard yang telah diresmikan tanggal 9 April 1979 oleh staf TNI Angkatan Udara. Jadi pesawat ini digunakan untuk melancarkan serangan daratnya melalui pesawat yang di belakang kami ini yang dilakukan oleh Tentara Angkatan Udara. Museum Aditya Warman merupakan museum budaya untuk melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan cagar budaya nasional. Museum yang berjulukan Taman Mini ala Sumatera Barat merupakan cara singkat untuk melihat budaya Sumatera Barat. Lokasi museum ini berada di Kompleks Tugu Jalan Diponegoro nomor 10 Padang, yang dulunya lokasi ini dikenal dengan nama Taman Melati, yaitu sebuah taman bermain masyarakat Kota Padang. Pada masa penjajahan Belanda, di lokasi ini berdiri Tugu Michels, yang menurut cerita pada masa penjajahan Jepang, tugu tersebut diruntuhkan dan besi-besinya dibawa ke Jepang. Konstruksi museum dikerjakan pada 1974. Bangunan museum berada di areal lebih kurang 2,6 hektar dengan luas bangunan sekitar 2.854,8 meter persegi. Jadi teman-teman, ini adalah ruangan dari tempat koleksi perhiasan di Museum Aditya Warman. Jadi di Museum Aditya Warman ini memiliki ratusan koleksi kerajinan, perhiasan, dan beberapa koleksi yang terbuat dari bahan batu, tanah liat, kayu, emas, perak, tembaga, dan lainnya. Peresmian museum ditandai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Syarif Tayab. Selanjutnya, museum ini diberi nama Museum Negeri Aditya Warman, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 099/1979, tanggal 28 Mei 1979. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang bernama Rumah Bagonjong atau Baanjong. Rumah Bagonjong sendiri merupakan rumah panggung dengan atap meniru bentuk seperti tanduk kerbau yang bertumpuk. Jumlah gonjong yang ada di atap museum ini sendiri berjumlah 7 pucuk. Di sini merupakan tempat alat instrumen yang ada di Museum Aditya Warman. Pertama ada rabab, kemudian kecapi Jepang, selanjutnya ada rebana, habis itu ada gendang pului-pului, kemudian juga di sana ada talempong bambu, ini talempong kayu, dan yang terakhir di sini ada bansi. Museum ini memiliki referensi peninggalan sejarah yang cukup beragam tentang berbagai aspek kebudayaan Minangkabau dan Sumatera Barat. Terdapat lebih dari 6.000 koleksi peninggalan budaya yang terbagi menjadi 10 kategori koleksi. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika atau geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Damasraya,
yaitu berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Di antara koleksi tersebut terdapat koleksi jenis-jenis perhiasan tradisional, pernak-pernik busana, instrumen musik, replika sajian kuliner khas dalam berbagai upacara adat, dan berbagai perkakasan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Minangkabau. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang, dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan dalam adat Minangkabau. Berbeda dari daerah-daerah lainnya di Indonesia yang pada umumnya memegang sistem kekerabatan patrilineal, Minangkabau sendiri menggunakan sistem matrilineal sehingga perempuan memegang pengaruh kuat di Minangkabau. Aktivitas perempuan Minang dipaparkan dengan apik di area museum, mulai dari mengasuh anak, memasak untuk keluarga, dan lingkungan lebih luas, sampai tradisi lisan yang berupa pantun sebagai sarana ibu menanamkan nilai kehidupan bagi anak. Kesenian banyak ditampilkan dalam upacara-upacara adat, salah satunya adalah upacara pernikahan. Di salah satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Tentu saja ruangan ini menjadi salah satu yang paling diminati oleh pengunjung. Selain itu, di bagian ruangan lain terdapat koleksi-koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai. Meskipun masih sama-sama dalam satu daerah, yakni Sumatera Barat, suku Mentawai menerapkan adat istiadat yang sama sekali berbeda, yakni menerapkan sistem kekerabatan patrilineal. Penamaan Museum Aditya Warman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 93 tanggal 28 Mei 1979. Museum Aditya Warman diresmikan oleh Profesor Dr. Syarif Tayyib. Konstruksi museum dikerjakan pada tahun 1974 dan museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977. Museum Aditya Warman menempati lahan seluas 2,6 hektar dengan luas bangunan sekitar 2.854 meter persegi. Terdapat 100 jenis tanaman berupa apotek hidup dan pohon pelindung. Nama Aditya Warman yang merupakan nama yang melekat pada nama Museum Aditya Warman merupakan seorang Raja Martapura pada abad ke-14, di mana keberadaan kerajaan ini masih satu zaman dengan Kerajaan Majapahit. Raja Aditya Warman sendiri diperkirakan berkuasa pada era yang sama dengan periode sejarah saat Gajah Mada menjabat sebagai Mahapatih. Ini adalah replika raja pertama Minangkabau, yaitu Aditya Warman. Oke guys, sekian jalan-jalan kita hari ini. Semoga bermanfaat, menghibur. Apa lagi? Amin. Dadah.